dianiaya tapi tidak berbuat dosa? Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada pepatah, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Semakin seseorang terlihat lebih hebat dari orang lain, maka angin akan semakin kencang menerpanya. Dan ada juga nasihat, seperti padi yang matang, semakin berisi, semakin merunduk. Setelah memilih ke-12 muridnya, Yesus mengutus dan membekali mereka dengan pesan dan nasihat, bahwa dalam perjalanan mengikuti Yesus, mereka akan menyaksikan dan mengalami penderitaan dan penganiayaan karena namanya. Saat Yesus menubuatkan bahwa dirinya pun akan mengalami penganiayaan dan penderitaan, para murid belum memahaminya. Yesus yang Maha Mengetahui, paham karakter setiap muridnya, sehingga sejak awal memperingati mereka untuk tidak mengutamakan kedagingan. Bahwa mereka ibarat domba yang berada di tengah-tengah serigala, sehingga mereka harus cerdik dan waspada terhadap semua orang, tetapi tidak perlu juga sampai parno, seperti istilah orang zaman sekarang. Karena misi Yesus Kristus berintikan kasih tanpa batas. Maka setiap orang yang percaya akan ajaran Kristus hendaknya mempraktekkan teladan yang telah Ia berikan selama hidupnya, bahkan saat Dia harus disalib. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus mencontohkan agar pengikutnya tetap mengasihi orang-orang yang membencinya dan mendoakan orang-orang yang menganiayanya.
Saya pernah mengalami office politics. Ada seorang atasan yang smart dan dipercaya oleh owner memimpin suatu tim. Saat atasan ini telah menjalin relasi yang begitu baik dengan setiap anggota timnya. Walau demikian, suatu hari seorang anggota timnya meminta saya untuk mengangkat suatu isu yang sensitif yang dapat berakibat besar bagi sang atasan. Terang saja saya langsung menolak karena saya sudah memahami karakter anggota timnya. Ternyata timnya tetap melaksanakan pengkhianatan tersebut hingga sang atasan ditegur owner dan harus dipindah. Saat curhat kepada saya, dia menangis dan meminta maaf. Bagi saya aneh, kenapa menangis dan minta maaf? Ternyata dia baru menyadari dikhianati oleh timnya. Selain itu, dia juga mengaku bahwa ternyata selama itu dia percaya saja apa yang disampaikan oleh timnya tentang saya. Padahal saya tidak punya hubungan kerja secara langsung dengan mereka. Tidak berbuat dosa saat mengalami penganiayaan merupakan praktek yang diteladankan oleh Yesus, Sang Guru sejati, yang harus dilaksanakan oleh siapapun sebagai kesaksian dan senantiasa menghidupkan karakter kasih. Pertanyaannya, sudahkah saya mempraktekannya dalam keseharian saya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bimbing hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, tidak tergoda untuk berbuat dosa jika dianiaya, dan mampu meneladani dan menjadi saksi-Mu dalam keseharian kami. Amin.